Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai merupakan kesultanan pertama di Nusantara, berada di perairan semenanjung Malaya. Kerajaan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera, yang sekarang masuk wilayah Aceh. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera yang sekarang masuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari nama dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai dirintis oleh Muara Silu pada abad ke-13, sekitar tahun 1267. Samudra Pasai awalnya belum menjadi kerajaan Islam, hingga suatu hari Syekh Ismail Makkah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Syekh Ismail ketika itu dalam perjalanan menuju Cina, beliau berhenti sebentar di India untuk bertemu dengan seorang bekas penguasa yang telah meletakkan tahtanya dan memilih hidup sebagai ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur, hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Muara Silu dengan Syekh Ismail inilah yang membuat masuknya agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Soleh kepada Muara Silu. Syekh Ismail ini tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju Cina, sedangkan ulama dari India tetap tinggal untuk menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur, hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Muara Silu dengan Syekh Ismail inilah yang membuat masuknya agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh kepada Muara Silu. Syekh Ismail tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan menuju Cina. Sedangkan ulama dari India tetap tinggal untuk menyebarkan agama Islam. Para pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada, kapur barus, dan emas. Seiring meningkatnya laju perdagangan, Samudra Pasai tidak melupakan unsur penting lainnya, yaitu kekuatan militer angkatan laut, karena perdagangan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh keamanan. Selama kepemimpinannya, Sultan Malik As-Saleh berhasil membawa Samudra Pasai pada stabilitas politik dan ekonomi serta penyebaran agama Islam. Pada tahun 1292, seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, mendapatkan kapal di pelabuhan Samudra Pasai. Ketika itu, Marco Polo sedang dalam perjalanan kembali dari kunjungannya ke Cina. Kedatangannya disambut baik oleh Sultan Malik As-Saleh. Dalam catatan Marco Polo dituliskan bahwa Samudra Pasai merupakan negeri yang tentram dan damai, kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Tahun 1297, Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia. Selain sebagai perintis, jenazah beliau dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggal kerajaan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir. Seiring meningkatnya perdagangan di Samudra Pasai, Sultan Al-Malik Zahir membuat mata uang emas sebagai alat tukar, gunanya untuk memudahkan transaksi antar negara. Samudra Pasai juga menerapkan pajak bagi kapal-kapal yang melintas Selat Malaka, karena posisi samudra yang merupakan perairan perlintasan dari barat dan timur. Pada tahun 1326, Sultan Al-Malik Zahir tutup usia. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil membawa Samudra Pasai benar-benar mengendalikan peran Semenanjung Malaya. Kesultanan Malaka mulai berkembang baik secara politik dan ekonomi. Tahun 1438, Sultan Zainal Abidin II meninggal dunia.
Sultan Salahuddin kemudian naik tahta. Namun ekonomi dan politik segera berubah di perairan Semenanjung Malaya. Pelabuhan Malaka semakin ramai, sehingga kekuatan maritim di Semenanjung Malaya mulai bergeser ke Malaka. Surutnya kekuatan Samudra Pasai dimanfaatkan oleh Malaka. Ketika Sultan Muhammad Iskandar Shah memimpin Malaka, beliau menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Tahun 1521 Masehi, 10 tahun setelah jatuhnya Malaka, Portugis melancarkan serangan ke Samudra Pasai. Sultan Ahmad ke-6 tidak mampu menahan serangan Portugis. Seperti nasib Malaka, sepak terjang Samudra Pasai di Semenanjung Malaya pun berakhir sudah.